Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya di sini ingin menerangkan sekilas materi tentang kematian. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja lanjut ke materi. Kematian. Kematian dibagi menjadi dua, yaitu kematian menurut Islam dan kematian menurut biologis. Kematian menurut Islam adalah suatu ketentuan yang dikehendaki Allah atas setiap makhluk termasuk manusia. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa kematian merupakan sebuah keniscayaan bagi makhluk yang bernyawa. Penyebab kematian dapat karena tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani atau kesehatan tubuh yang melemah. Sementara Allah mustahil mengalami kematian. Kematian merupakan siklus yang berulang dengan kehidupan bagi setiap makhluk. Prosesnya meliputi peralihan antara roh dan jiwa. Masa kejadian kematian menurut Islam hanya diketahui oleh Allah sebagai ketetapannya. Ketetapan Allah atas kematian makhluk khususnya manusia pada usia kandungan 120 hari. Kematian pertama yang tercatatnya dalam Al-Quran adalah kematian Habil oleh saudaranya Qabil. Tanda kematian adalah terjadinya kondisi sekarat, rasa sakit saat kematian akan terjadi lebih sakit dibandingkan dengan bagian tubuh yang terpisah-pisah. Kematian merupakan bentuk cobaan bagi kehidupan manusia dan batas untuk melakukan pertobatan dalam Islam. Setelah hidupnya juga diakhiri, persiapan utama dalam menghadapi kematian dalam Islam adalah memperbanyak ibadah. Ayat yang menjelaskan tentang kematian di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffiq ujurahum yaumal qiyamah famin zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fazal wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia hanya memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, di sini dapat dilihat gambar orang yang sedang sholat, beribadah, orang yang sedang berjualan, orang sedang bercakap, ataupun orang yang sedang makan dimanapun kita berada. Jika kita sudah dipanggil oleh Allah, maka tidak bisa dihidupkan. Lanjutnya, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan tahap penting dalam kehidupan setelah alam semesta ini mengalami pemusnahan saat hari kiamat tiba. Oleh karena itu, sebelum menjelajahi konsep Yaumul Ba'ats, sangat penting untuk memahami hari kiamat dan alam akhirat secara menyeluruh. Setelah manusia mati, akan ada kehidupan lain yang menanti, yakni kehidupan akhirat. Akhirat merujuk pada kehidupan setelah kematian. Dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia setelah meninggal dunia. Manusia akan mengalami kehidupan di alam yang berbeda, yang disebut alam akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, kematian hanya merupakan transisi dari dunia ini menuju tahap berikutnya. Ini ditegaskan dalam ajaran agama seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 154 yang menyatakan,
Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang meninggal di jalan Allah bahwa mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki alam yang berbeda. Namun, sebelum mengalami kehidupan di alam akhirat, mereka akan berada di alam barzah atau alam kubur, tepat mereka menunggu tibanya hari kiamat. Setelah hari kiamat terjadi, tahap kehidupan di akhirat akan dimulai. Setelah hari kiamat, manusia dan seluruh ciptaan Allah akan melalui serangkaian tahapan, termasuk Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Mizan, hari penimbangan, dan Yaumul Jaza yang terakhir, hari pembalasan. Setiap tahapan ini merupakan bagian integral dan konsep kehidupan di akhirat yang menentukan nasib akhir manusia berdasarkan amal perbuatannya. Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Istilah Yaumul Ba'ats merujuk pada hari di mana manusia bangkit dari kematian atau bangkit dari kubur. Yaumul Ba'ats merupakan tahapan penting dalam akhirat yang terjadi setelah hari kiamat di mana semua makhluk Allah termasuk manusia, hewan, tumbuhan, gunung, dan planet-planet mengalami pemusnahan. Pada hari ini seluruh ciptaan Allah akan dibangkitkan kembali. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah saat para manusia yang telah meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari kubur mereka. Ini terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Selanjutnya hari pengumpulan yaitu Yaumul Mahsyar. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut sebagai Yaumul Mahsyar. Selanjutnya hari perhitungan yaitu Yaumul Hisab. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut Yaumul Hisab. Selanjutnya hari pengumpulan yaitu Yaumul Mahsyar. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. Setelah manusia bangkit dari kubur pada Yaumul Ba'ats, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar Yaumul Mahsyar, merujuk pada peristiwa pengumpulan manusia setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur. Di hari ini, setiap individu akan menerima catatan amalnya selama di hidupnya. Catatan ini mencakup baik amal buruk maupun amal baik dengan rinciannya. Bagi orang yang beriman beramal soleh, melihat catatan amalnya akan mendatangkan kegembiraan. Namun, bagi mereka yang melakukan tindakan jahat dan kerusakan selama hidup, catatan amal tersebut akan memicu perasaan sedih dan penyesalan. Selanjutnya, hari perhitungan yaitu Yaumul Hisab. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. Setelah manusia bangkit dari kubur pada Yaumul Ba'ats, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah pengumpulan di Yaumul Mahsyar, manusia akan menghadapi yaitu hari perhitungan atau yang disebut Yaumul Hisab. Pada hari ini, setiap amal perbuatan selama hidup di dunia akan dihitung dan diperiksa. Tidak ada amal yang diabaikan, bahkan yang paling kecil sekalipun akan dihitung. Selanjutnya hari penimbangan yang disebut Yaumul Mizan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. Setelah manusia bangkit dari kubur pada Yaumul Ba'ats kemudian dikumpulkan di mahsyar dan mengalami proses hisab, semua amal perbuatan akan ditimbang pada hari Yaumul Mizan. Di hari ini amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang untuk menentukan bobot dan nilai masing-masing.
timbangan akan menunjukkan apakah amal baik atau amal buruk yang lebih berat. Jika timbangan menunjukkan bahwa amal baik lebih berat, manusia akan mendapatkan balasan surga-Nya Allah. Namun, jika amal buruk lebih berat, maka akan menerima balasan nerakanya. Selanjutnya, hari pembalasan atau yang disebut Yaumul Jaza. Setelah itu, manusia akan menerima balasan sesuai hasil timbangan pada Yaumul Jaza. Hari ini adalah waktu di mana setiap individu diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Allah akan memberikan balasan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Balasannya akan tergantung pada tindakan baik atau buruk yang telah dilakukan. Baik mereka yang beramal baik, balasannya adalah kenikmatan di surga. Namun bagi mereka yang melakukan tindakan jahat, balasannya adalah siksa neraka. Setiap perbuatan, sekecil apapun, baik ataupun buruk, akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah. Selanjutnya, yang kedua itu kematian menurut biologi. Kematian menurut biologi adalah penghentian permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Kematian otak kadang-kadang digunakan sebagai definisi hukum kematian. Sisa-sisa makhluk hidup yang sebelumnya hidup biasanya mulai membusuk segera setelah kematian. Kematian adalah proses universal yang tak terhindarkan dan pada akhirnya akan terjadi pada semua makhluk hidup. Proses serupa yang terjadi pada komponen penyusun makhluk hidup seperti sel atau jaringan disebut nekrosis. Sesuatu yang tidak dianggap sebagai organisme hidup seperti virus dapat dihancurkan secara fisik tetapi tidak bisa dikatakan mati. Semua makhluk hidup akan mati, yang ini sudah pasti. Juga banyak manusia yang takut mati, dan ini juga wajar. Pertanyaannya, apa itu definisi mati? Dunia kedokteran menetapkan 3 fase kematian dan dari mati klinis, mati otak, hingga fase final kematian secara biologis di mana jasad jadi kaku dan proses pembusukan dimulai. Tapi penegasan seseorang sudah meninggal secara medis juga tidak mudah. Ada proses panjang dan sebagian masih tidak dimengerti. Menuju fase final orang benar-benar mati secara biologis, bisa hidup lagi. Fase pertama disebut mati klinis, ditandai dengan berhentinya pernafasan dan detak jantung. Juga impuls dari otak memudar dan panca indera tidak lagi bereaksi. Jika orang dipasangi alat kedokteran, akan terlihat di monitor bahwa kurvanya datar dan tidak lagi berdetak. Oke, sekian kesimpulannya. Kematian ialah suatu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Kematian ialah suatu hal yang wajar di mana semua makhluk hidup akan mengalaminya karena kehidupan pasti diakhiri dengan kematian. Kematian yang begitu akrab dengan manusia ini dapat terjadi pada setiap makhluk hidup di mana saja dan kapan saja. Kematian ada, sedang, dan akan selalu terjadi. Kita dapat belajar banyak tentang kehidupan dengan mengerti makna kematian. Sekian dari saya. Kurang yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.